Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Angels. Hari ini hari yang luar biasa karena saya akan bertemu langsung dengan Menteri Sosial Republik Indonesia. Kita akan ngevlog bareng dan kebetulan saya juga akan mencurahkan apa sih sebetulnya yang ada di lingkungan kita, seperti apa. Saya akan nanti bertanya langsung kepada Pak Menteri dan masukan dari Pak Menteri seperti apa. Kita lihat nanti, sahabat Angels. Oke? Selamat sore, Pak. Gimana, Bu Nika? Sebelumnya saya mau ucapin terima kasih dulu nih, Pak Menteri, udah mengganggu waktunya. Terus Bapak nih salah satu menteri juga idola saya nih, Pak, karena Kenapa kok bisa jadi idola? sama-sama di bidang sosial. Saya paling suka satu di bidang sosial. Okay. Terus yang kedua masih muda Nggak dengan terlalu muda juga loh. 48 tahun kan, Pak? Ya, bentar lagi 50 tahun. Ya mana? Jadi udah kakaknya luar biasa gitu, Pak. Nah, saya mau memperkenalkan diri saya dulu. Sebetulnya nama saya ini Monica Soraya, Pak. Tapi karena saya buat channel YouTube namanya Monica Angels. Okay. Kenapa saya buat Monica Angels ini? Karena memang cita-cita saya dari kecil itu saya ini ingin terjun ke dunia sosial. Jadi saya punya cita-cita, Pak, dari kecil membuat panti asuhan. Kenapa bisa punya cita-cita seperti itu? Apakah dari orang tua? Apakah dari ayah saya itu selalu mengajarkan saya dari kecil, almarhum ayah saya itu, kalau kamu bisa berbuat baik, kenapa enggak gitu. Jadi itulah yang akhirnya memotivasi saya dari kecil. Dimana pada waktu anak kecil itu ingin cita-citanya apa, Pak? Saya ingin cita-cita saya mau punya panti asuhan. benar itu. Itu saya dari kecil. Akhirnya memasuki tahun 2020 ini, Pak, di mana mulai pandemi, terus muncul virus COVID ini, saya itu seperti hati saya ini terketuk, Pak, di mana saya ngeliat banyak sekali kemiskinan yang makin merajalela karena pandemi ini ya, Pak, tentunya. Terus akhirnya saya ngeliat baik di medsos ya, Pak, di medsos, di TV, di media-media lain banyak bayi yang terbuang, Pak, bayi dibuang, terus yang ditemukan meninggal gitu, Pak. Akhirnya mengetuk hati saya, alangkah baiknya kalau kita bisa gitu mengurus bayi-bayi yang terbuang ini. Nah, kebetulan pada saat saya punya niat, kok ya Allah tiba-tiba langsung memudahkan semuanya gitu, Pak. Itu mulainya dari bulan Februari. Akhirnya banyak ibu-ibu yang menghubungi saya melalui WA sih, Pak. WA. Awalnya sih telepon karena saya nggak kenal, ya jadi saya nggak tanggepin. Tapi pada saat melalui WA, disitulah hati saya terketuk. Jadi mereka tuh menghubungi saya dari bayi itu masih di dalam kandungan, Pak. Dan sekarang bayi di rumah saya sudah 12 bayi. Ya. Maksudnya di rumah tuh di rumah saya. Di panti atau di rumah sendiri? Di rumah saya. Jadi saya udah mengurus 12 bayi yang semuanya saya anggap, makanya namanya Monica Angels tuh karena saya mengurus malaikat-malaikat kecil yang orang tuanya ada, tapi orang tuanya ada. Mereka gitu. Masih datang? Bukan datang, jadi saya itu tidak mengadopsi mereka, Pak. Tapi aktenya itu tetap karena mereka punya ibu, jadi aktenya tetap ibunya, tetap ibu kandungnya kan. Ada yang tidak ada bapaknya, yang ada bapaknya sih lengkap dicantumkan nama ibu, nama bapak, tapi anak-anaknya saya urus. Jadi seperti anak angkat sih buat saya. Ada 12 bayi, Pak, di rumah saya. Jadi biaya untuk bayi-bayi tersebut Bu Monica yang semuanya, seluruhnya? Semuanya. Oh, kalau misalnya, tapi kalau ibunya datang kasih ASI apa itu boleh ya? Jadi mereka itu menyerahkan kepada saya jadi saya itu mengurus bayi-bayi itu, Pak, dari mulai di dalam kandungan. Jadi saya biayain karena mereka sama sekali tidak punya biaya. Oh, dari keluarga miskin ya? Keluarga miskin. Jadi karena itu kan saya meminta waktu kepada Bapak, bisa nggak sih, Pak, misalnya kita bersinergi gitu dari Kementerian Sosial, karena di luar sana banyak sekali dan yang mengantri untuk melahirkan ini juga menghubungi saya juga banyak sekali, Pak. Kan kalau saya sendiri mungkin saya nggak sanggup gitu kan, Pak, karena banyaknya, tangan saya cuma 2, terus
setiap hari itu ribuan juga Pak yang baik itu DM atau WA ke saya. Tuh, karena kan di luar sana juga mungkin belum banyak yang tahu gitu Pak, perannya Kemensos ini apa sih Pak gitu kan. Mereka cuma taunya Kemensos, tapi kan mungkin harus sekali waktu Bapak turun nih mungkin bersama saya diketuk ke pelosok-pelosok untuk maksudnya ini loh, banyak sih yang Pak yang belum tahu sebetulnya Pak. Itu yang mau saya tanyakan ke Bapak. Iya, jadi gini Bu Monica, sebenarnya Kemensos ini perannya luas sekali. Tapi memang tentunya luas tapi terbatas. Ya. Seringkali orang tuh kadangkala menilai Kemensos karena ada 1-2 kasus. Betul. Yang menurut saya nggak fair. Ya. Karena memang kita tidak didesain hanya untuk merespon 1-2 kasus saja, tapi lebih kepada tugas-tugas Kementerian Sosial itu lebih kepada program-program yang skalanya nasional. Ya. Contohnya pengentasan kemiskinan, kita anggarannya besar sekali di situ dan sifatnya itu memang sudah rutin. Ya, artinya kalau di perlindungan sosial di salah satu pilar kita itu ada 2 program bantuan pangan non tunai yang dinikmati oleh 20 juta keluarga. Jadi 20 juta keluarga, kalau satu keluarga 3 orang aja ada 60 juta. Ya. Memang tidak terlalu kelihatan mungkin di Jakarta karena memang penerima program ini tidak banyak di Jakarta. Lebih banyak di luar Jakarta karena memang ukuran kemiskinan Jakarta dengan ukuran kemiskinan di luar Jakarta dibandingkan ukuran kemiskinan yang ditetapkan oleh BPS itu kan beda. Ya. Yang dibilang miskin di Jakarta mungkin di daerah lain itu tidak masuk miskin. Nah, jadi kita mengukur keluarga miskin itu memang ada ukurannya. Jadi tidak hanya bisa lihat dari rumahnya begini, kondisi begitu. Sehingga orang sering kadang-kadang mensalahartikan. Ya. Kita harus tentunya ibaratnya menyebut para miskin itu dengan ukuran-ukuran, tapi bukan hanya sekedar dari visual gitu loh. Nah, jadi seringkali itu perdebatan ini rumahnya kayak gini, ya tapi memang dia tidak masuk di dalam ukuran itu, ya. Apalagi kemiskinan kota, yang namanya kemiskinan kota itu mungkin secara visualisasi itu lebih parah daripada kemiskinan desa. Saya sebenarnya turun seringkali, ya. Karena kan saya kan turunnya di daerah-daerah juga banyak, tidak hanya di Jakarta. Nah, di Jakarta tuh bisa yang kelihatannya rumahnya di pinggir kali, rumahnya tidak layak, dia mungkin bisa pendapatannya 1 bulan 5 juta. Itu banyak. Nah, 5 juta di desa mungkin rumahnya sudah gedung, tapi sama-sama 5 juta. Jadi pertama, kriteria keluarga miskin yang kita gunakan tentunya ada sekian banyak kriteria dan itu menjadi patokan kita. Nah, kalau kita lihat di masyarakat kita, permasalahan sosial kan banyak sekali. Jangankan pada saat pandemik, sebelum pandemik aja masih banyak. Ya. Antara lain tugas Kementerian Sosial itu juga adalah di bidang rehabilitasi sosial. Nah, bidang yang Bu Monica geluti ini mungkin lebih contohnya di rehabilitasi sosial. Tapi sekali lagi, kita itu merehab. Rehab itu sifatnya sementara. Nah, kita ada sekitar 40 sekian balai rehabilitasi di seluruh Indonesia yang kita bagi-bagi. Ya. Ada balai rehabilitasi disabilitas. Ya. Disabilitas saja kan dibagi-bagi lagi nih. Ada disabilitas netra, ada disabilitas apalagi intelektual, ada disabilitas fisik, ya. Itu. Kemudian ada lagi balai lanjut usia yang untuk usia lanjut yang
memang dititipkan oleh keluarganya untuk direhab, tapi suatu saat akan diambil lagi. Jadi balai-balai yang sekitar 42 atau 43 ini di seluruh Indonesia, orang sering salah artikan. Beda dengan panti. Yeah. Kalau panti orang bisa tinggal di situ. Nah kalau di balai-balai kita orang nggak bisa tinggal di situ lebih dari 6 bulan. Kenapa 6 bulan? Ya memang penganggarannya seperti itu. Kecuali misal nanti kepala balainya sudah melakukan assessment bahwa orang ini harus ditreatment lagi, diperpanjang lagi 6 bulan. Tapi di balai-balai kita memang orang tidak tinggal di situ untuk selama-lamanya. Nah, di level Pemda, pemerintah daerah, apakah itu provinsi, kabupaten, kota, itu ada panti. Sebenarnya dulu itu pada saat masuk ke era reformasi, Kementerian Depsos waktu namanya Departemen Sosial itu menghibahkan lebih dari 100 fasilitas kepada Pemda di seluruh Indonesia. Nah, inilah yang cikal bakal adanya panti-panti asuhan yang dikelola oleh Pemda. Mungkin Bu Monika pernah dengar, ada panti asuhan yang memang dikelola pemerintah daerah, ada yang swasta seperti Bu Monika operasikan. Nah, yang di Pemda ini memang ya bukan pengelolanya bukan Kementerian Sosial lagi, tapi sudah Pemda. Nah, jadi kalau spesifik yang disampaikan Bu Monika itu kan sifatnya kasuistik gitu ya. Jadi kalau Bu Monika bilang di luar sana banyak, ya banyak pasti. Ya. Tapi memang ini harus kita sepakati dulu bahwa memang bukan hanya Kementerian Sosial yang harus turun tangan sendiri, dan orang-orang seperti Bu Monika ini ya memang harus lebih banyak kan begitu. Nah itu yang saya juga banyak, dan sebenarnya kekuatan bangsa kita ya tidak bisa juga hanya terlalu bergantung kepada pemerintahnya, karena kalau pemerintah juga pasti terbatas. Nah, oleh karena itu teman-teman penggiat masalah sosial spesifik tadi seperti Bu Monika yang menggeluti masalah bayi-bayi tadi ya, bayi-bayi dari banyak juga sebenarnya mungkin bayi-bayi yang tidak diinginkan mungkin ya oleh orang tuanya gitu ya, dari satu hubungan yang sebenarnya tidak diinginkan gitu ya, keluarga miskin, unwanted gitu ya kan. Cuma kan mereka ini kan manusia bayi gitu kan, kan harus kita urus gitu. Makanya seperti Bu Monika membuatkan tempat sampai mengeluarkan biaya untuk menampung bahkan sampai 12 bayi. Nah, sebenarnya hal-hal seperti ini, pahlawan-pahlawan seperti Bu Monika ini yang kita harapkan juga bisa lebih banyak lagi. Walaupun tentunya begini, kita juga tidak ingin negara kita ke depannya semakin banyak permasalahan seperti ini gitu ya. Negara kan semakin maju juga kan karena permasalahan sosialnya semakin tinggi. Namun sekarang memang kita harus akui akibat pandemik ini juga permasalahan sosialnya tambah banyak. Nah, bicara sinergitas antara penggiat-penggiat masalah sosial seperti Bu Monika ataupun teman-teman yang lain, itu bisa saja kita lakukan dengan sistem istilah kita itu kita bisa memberikan bantuan ya. Tapi tentunya bantuan-bantuan dari Kementerian Sosial. Jadi istilah saya itu selalu saya bedakan antara program-program yang sudah reguler. Program reguler ini yang memang sudah tiap tahun kita jalankan ya. Kita hanya membiayai sebenarnya balai-balai kita saja. Balai-balai rehabilitasi sosial. Ini yang dianggarkan oleh APBN. Ini kita biayai. Di samping program-program pengentasan kemiskinan yang tadi. Nah, di luar yang non reguler ini ya kita bisa berikan bantuan, khususnya uang ya. Kita berikan uang secara temporer. Tapi bisa nggak Pak kita bikin suatu gerakan? Jadi maksudnya saya ingin mengajak Kemensos gitu, kita buat satu gerakan seperti dulu kan zaman Orde Baru dan namanya Gerakan Nasional Orang Tua Asuh Pak. Kalau itu kita bangkitkan lagi bahwa
di luar sana itu juga banyak bayi-bayi yang membutuhkan bantuan kita, perhatian kita gitu. Kalau di luar situ sebenarnya saya mengajak bukan hanya saya Duta yang Peduli, mungkin di luar sana masih banyak Monica lain, tapi kan mereka tidak tahu gitu kan Pak, mereka tidak tahu bagaimana caranya atau bagaimana gitu, karena kan itu kan semua juga panggilan dari Tuhan juga gitu kan Pak, panggilan dari Tuhan. Tiba-tiba bayi-bayi itu kenapa kok Tuhan kasihnya ke saya gitu dengan segitu banyaknya. Kalau niatnya sih saya ingin mengajak Kemensos, terutama Bapak nih kebetulan Pak Menterinya langsung, bisa nggak sih Pak dibikin seperti Gerakan Nasional Orang Tua Asuh lagi digiatkan kembali gitu gitu kalau Pak. Ingat dulu, itu sebenarnya kan Gerakan Nasional Orang Tua Asuh itu dari masyarakat. Betul, iya. Bukan dari pemerintahnya. Betul. Ya. Jadi silakan saja, artinya apabila ada kelompok dari masyarakat, ya, membuat semacam gerakan masyarakat germas gitu ya. Iya. Orang tua asuh silakan, nanti kita bisa dukung ya. Tapi kalau dari Kemensosnya seperti itu, pertama begini, apapun yang kita lakukan itu pasti pertama harus ada persetujuan, terutama dari presiden lah ya. Iya. Oke, kita jalan nih. Setelah ada persetujuan itu dianggarkan kan begitu. Kita kan memang ya bukannya nggak fleksibel ya. Memang pemerintahan ini kan ada aturan mainnya. Betul, gitu ya. Ada, nggak bisa tiba-tiba minggu depan kita bikin ini kan nggak bisa seperti itu ya. Udah ada aturannya. Tapi bukan berarti kita kaku ya. Oleh karena itu yang terbaik adalah kalau semacam gerakan-gerakan masyarakat seperti memang dari masyarakat. Nah, cuma Bu Monica kan juga paham gerakan-gerakan seperti itu juga memang harus dipikirkan secara matang, pembiayaannya, ya kan, fasilitasnya yang artinya memang tidak mudah. Artinya jangan sampai nanti kita buat gerakan ternyata mati suri juga gitu ya, nggak ada ininya gitu, nggak ada dampaknya di masyarakat. Tapi kalau ada ide-ide seperti itu ya sangat bagus dan kita pasti dukung. Dan apa namanya detailnya seperti apa gitu-gitunya kita sih siap saja, artinya untuk apa namanya bersinergi gitu. Nanti kan kita juga punya jaringan gitu kan di daerah atau di mana bisa kita ikut sertakan. Tapi menurut saya alangkah baiknya gerakan seperti yang diusulkan Bu Monica itu memang dari masyarakat tuh. Artinya mungkin Bu Monica ngajak teman-teman lain yang punya ini apa namanya yang punya visi dan misi yang sama, ya passion yang sama, kan passion kan. Betul. Dan terus terang ya harus siap juga mengeluarkan biaya. Mengeluarkan biaya karena nggak mungkin jalan kan kalau iya. Nah apa namanya sementara kalau dari segi Kemensosnya bisa saja memberikan bantuan-bantuan, tapi pertama itu tadi Bu, memang ya itu tadi kita hanya bisa memberikan bantuan kalau yang sifatnya itu ada lembaga badan hukumnya. Iya. Apakah itu bentuknya yayasan atau sekolah, itu kita bisa ya. Setelah nanti kita pelajari, oh memang ini layak nih, apa namanya yayasan ini layak kita berikan bantuan, atau sekolah ini layak kita berikan bantuan. Nah, saya kira itu sih bentuk sinergitasnya seperti itu. Nih Pak, 12 bayi saya yang kemarin baru saya bawa ke rumah sakit untuk vaksinasi. Gemuk-gemuk ya?